Perkenalkan, kami dari kelompok 15 ingin mempresentasikan hasil dari proyek kami yang berjudulkan izin bermalam dan izin keluar. Di sini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Bona Maril Panjaitan dengan NIM 43324035 dari program studi teknologi komputer. Dengan saya Natalia Sri Ayusilayan dengan NIM 43324057. Saya Rara Reginar Mawarba dengan NIM 43324029. Di sini kami akan menjelaskan tentang kode kami tentang izin bermalam dan izin keluar, tentang fungsi untuk memvalidasi tanggal. Fungsi scanf membaca string tanggal dan memisahkannya ke dalam 3 variabel, yaitu tahun, bulan, dan hari. Jika parsing gagal atau bukan 3 nilai yang terbaca, fungsi langsung mengembalikan 0 yang berarti tanggal tidak valid. Fungsi memeriksa apakah bulan berada di antara 1 sampai 12 bulan dan tanggal berada antara 1 sampai 31 tanggal, seperti tanggal 31 pada bulan yang hanya memiliki 30 hari, atau pada bulan Februari jika jumlah harinya melebihi batas yang ada akan ditolak. Jika tahun bukan kabisat, Februari hanya memiliki maksimal 28 hari, jika melebihi tanggal tidak valid. Rektur 1, jika semua pemeriksaan di atas lolos, fungsi mengembalikan nilai 1, artinya tanggal valid. Sebaliknya, jika ada kondisi yang tidak terpenuhi, fungsi akan mengembalikan 0. Fungsi untuk validasi kosong. Char input pointer yang ke string yang akan divalidasi. String ini mempresentasikan data yang diinput oleh pengguna. Fungsinya strlen menghitung panjang dari string input. Jika panjang string sama dengan 0, artinya input kosong atau tidak ada karakter sama sekali. Printf tentang input tidak boleh kosong. Jika kondisi strlen input kosong terpenuhi, fungsi mencetak pesan kesalahan ke layar. Fungsi untuk validasi jam. Fungsi validasi jam digunakan untuk kesesuaian dengan format yang benar dan berada dalam rentang waktu yang valid. Format yang digunakan adalah jam dan menit, di mana jam adalah 1 sampai 24 jam dan menit 0 sampai 59 menit. Kode yang digunakan scanf untuk memisahkan input yang menjadi 2 komponen jam dan menit. Jika nilai jam atau menit tidak sesuai dengan fungsi, akan mengembalikan nilai 0 dan fungsi akan menampilkan pesan kesalahan yang memberitahukan penggunaan dengan format yang benar atau jam dan menit tidak valid, harap masukkan nilai yang benar. Yang selanjutnya itu fungsi untuk menyimpan file ke dalam file. Yang pertama itu kata kunci void kami gunakan sebelum nama fungsi simpan izin file untuk menunjukkan bahwa fungsi ini tidak mengembalikan nilai apapun. Yang kedua itu fopen untuk membuka file dengan nama filename, digunakan untuk membuka file dengan nama filename untuk ditulis izin baru. Yang ketiga itu if file sama dengan null, fungsinya untuk memeriksa apakah pembukaan file berhasil. Jika file bernilai null berarti terjadi kesalahan saat membuka file. Yang keempat itu fprintf digunakan untuk menulis informasi izin atau izin _info ke dalam file diikuti dengan status menunggu. Yang kelima yang selanjutnya itu fclose, fungsi dari standar C yang digunakan untuk menutup file yang dibuka oleh fopen. Yang selanjutnya itu printf berfungsi untuk mencetak formal string ke dalam keluaran standar. Yang selanjutnya itu fungsi untuk membaca file izin. Yang pertama file name, yaitu nama file yang akan dibaca. Fungsi ini tidak mengembalikan null atau void. Yang kedua itu fopen digunakan untuk membuka file dengan nama file name dalam mode R atau read. Yang ketiga itu deklarasi buffer. Deklarasi buffer ini mendeklarasikan array buffer berukuran 500 karakter untuk menyimpan baris-baris yang dibaca dari file. Yang selanjutnya itu membaca dan mencetak isi file menggunakan fget untuk membaca baris demi baris dari file ke dalam buffer. Yang selanjutnya itu menutup file yang telah dibuka untuk memastikan semua data telah ditulis dan melepaskan sumber daya yang digunakan. Yang selanjutnya itu
membuka file untuk membaca, menggunakan fopen untuk membuka file dengan nama file name dalam mode R atau read. Yang selanjutnya itu deklarasi buffer, yaitu mendeklarasikan array length untuk menyimpan baris-baris yang dibaca dari file. Yang selanjutnya itu membaca isi file, menggunakan average untuk membaca baris demi baris dari file ke dalam lines. Yang selanjutnya itu memeriksa jumlah baris jika tidak ada count sama dengan 0, menampilkan pesan bahwa tidak ada request untuk diproses dan keluar dari fungsi. Yang selanjutnya itu menampilkan daftar request yang memiliki status menunggu. Variabel has pending digunakan untuk menandai apakah ada request dengan status menunggu. Yang keenam itu meminta input pengguna untuk memilih request, yaitu meminta pengguna untuk memasukkan nomor request yang ingin diproses. Yang selanjutnya itu memeriksa validasi nomor request, yaitu memproses apakah nomor yang dimasukkan valid atau dalam rentang 1 hingga count. Yang berikutnya ada yaitu fungsi untuk membuat permintaan izin. Fiturnya ini untuk membuat permintaan izin deskripsi lengkap. Fungsi ini digunakan oleh mahasiswa untuk mengajukan permintaan izin. Mahasiswa akan diminta untuk mengajukan permintaan izin. Mahasiswa akan diminta untuk mengisi berbagai informasi terkait izin yang mereka ajukan seperti nama, NIM, jurusan, tujuan, alasan, tanggal lahir, tanggal masuk, jam keluar, dan jam masuk. Langkah-langkah yang digunakan dalam fungsi ini adalah pengisian data. Mahasiswa diminta untuk mengisi setiap kolom dengan data yang relevan. Fungsi melakukan validasi untuk memastikan bahwa semua data yang dimasukkan valid dan tidak kosong. Validasi tanggal. Fungsi melakukan validasi tanggal keluar dan tanggal masuk untuk melakukan validasi tanggal keluar. Baik Pak, di sini saya akan menjelaskan CMD dari proyek yang kami kerjakan. Pertama, C tahap izin bermalam. Di sini ada dua tipe login. Yang pertama masuk sebagai keasraman dan mahasiswa. Yang pertama di sini saya akan buat masuk sebagai mahasiswa. Dan pada mahasiswa dapat membuat request IB izin bermalam dan request izin keluar. Dan pada nomor 3 dan 4 kita bisa melihat di riwayat izin bermalam dan riwayat izin keluar pada mahasiswa. Pertama kita akan membuat request izin bermalam. Setelah semua data yang ingin dimasukkan terisi dengan benar, maka permintaan izinnya akan disimpan di file txt yang telah dibuat otomatis. Dia akan tersimpan di file txt dengan berjudulkan izin bermalam. Nah, bisa dilihat dalam file tersebut dia masih status menunggu. Nah, setelah melakukan request izin bermalam, mahasiswa
Setelah melakukan izin bermalam, mahasiswa dapat melihat riwayat izin bermalamnya dengan mengklik nomor 3. Setelah itu, kita dapat masuk sebagai cache ramahan, dan cache ramahan memiliki 6 fitur. Yang pertama yaitu dapat melihat request IB, dapat melihat request IK, dapat memproses request IB dan IK, dan berikutnya dapat melihat riwayat IB dan riwayat IK. Nah, saat di sini kita dapat memilih pilihan nomor 3, yang dimana pilihan nomor 3 ini adalah memproses request izin bermalam dari mahasiswa yang baru kita buat tadi. Nah, di sini kita akan memasukkan nomor request untuk diproses yaitu 10, dan kita dapat menyetujui atau menolak pilihan dari yang tercantum di sini dari proses request mahasiswa tersebut, dan requestnya akan diperbarui dan masuk ke dalam file txt. Setelah disetujui, status akan otomatis terubah dan menjadi disetujui pada request izin bermalam mahasiswa. Dan jika ditolak, dia akan membuat status ditolak. Nah, yang berikutnya kita akan membuat request izin keluar, yang dimana tercantum buat request IK, dan saat dipilih nomor 2 kita akan memasukkan data-data yang akan ditanyakan pada sistem tersebut, dan setelah mengisinya data tersebut dengan benar, maka permintaan izinnya akan disimpan di dalam file txt izin keluar. Ini filenya, dia akan dibedakan dari file izin bermalam. Nah, di sini kita dapat melihat dia dalam status menunggu. Di sini sama juga seperti memproses request IB, pada bagian keasramaan dapat membuat proses request izin keluar dengan saat dipilih nomor 4 yaitu memproses request izin keluar, maka dia akan ditunjukkan angka yang harus kita pilih, dan saat diklik nomor 10, dia akan ada 2 pilihan yaitu antara menyetujui dan menolak. Saat diklik nomor 1, request yang berhasil akan diperbarui dan memasuki data txt. Dia akan memasuki status yang disetujui, dan saat ditolak sama seperti tadi, dia akan membuat status yang ditolak. Dan pada pihak cache ramahan dapat melihat riwayat izin bermalam dengan mengklik nomor 5. Dia akan dibuat di dalam riwayatnya kapan mahasiswa tersebut melakukan request izin bermalam dan izin keluar, dan apakah statusnya menunggu dan disetujui. Sama juga seperti izin keluar, jika dilihat maka dia akan memberikan hasil yang sama. Sekian dari hasil video kelompok saya. Terima kasih.